Selamat siang Pak, kami mahasiswa Universitas Riau dari Fakultas Hukum Pak, ingin melakukan sesi wawancara terkait bela negara, demokrasi, dan penanganannya terhadap KPU Pak. Mungkin dari kami ada beberapa pertanyaan yang kami sampaikan Pak. Oke. Pertanyaan pertama itu Pak, bagaimana mahasiswa hukum kami mempelajari konstitusi dan hak-hak Pak. Menurut KPU, bagaimana mahasiswa hukum dapat berkontribusi dalam memperkuat demokrasi selain melalui penggunaan hak pilihnya Pak? Iya, pertama begini ya, mahasiswa hukum ini kan salah satu aset bangsa yang kelak akan menjadi aktor-aktor atau subjek-subjek hukum di tanah air. Demokrasi ini salah satu sistem politik di dunia yang sudah disepakati, yang dilaksanakan oleh negara Republik Indonesia, dan itu ditetapkan melalui konstitusi. Ya, kalau adik-adik baca di konstitusi, misalnya di pasal 22E itu jelas bagaimana proses pemilu sebagai salah satu atau sebagai perwujudan atau manifestasi dari demokrasi untuk memilih institusi presiden, DPR, DPRD, DPD atau yang populer disebut sebagai senator itu, kemudian DPRD kabupaten kota. Artinya di situ jelas secara konstitusi pemilu adalah model yang dipilih dalam melakukan pergantian kepemimpinan di Indonesia, baik itu levelnya nasional maupun levelnya di level lokal. Nah, mahasiswa hukum perlu paham betul bahwa praktik pemilu dan praktik demokrasi itu memang berdasarkan kepada hukum, gitu ya. Jadi hukum adalah satu pijakan yang dijadikan sebagai alas gitu dalam praktik berdemokrasi dan berpemilu. Bahwa sebelum ada hukum ada misalnya politik hukum gitu ya, itu sisi lain lagi, dan anak-anak hukum pasti belajar soal politik hukum atau sosiologi hukum. Tapi ketika produk politik sudah tertulis, dia menjadi produk hukum gitu ya. Nah, hukum tentunya kawan-kawan atau adik-adik sebagai mahasiswa hukum punya semacam panggilan moral untuk mengawal proses politik dan pemilu setelah ada diundangkan melalui produk hukum tadi, agar semua berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku. Nah, disitulah peran kawan-kawan hukum untuk memastikan bahwa pemilu demokrasi itu berjalan sesuai dengan norma-norma hukum. Nah, dalam praktiknya kan nanti teman-teman belajar misalnya hukum tata negara gitu ya. Nah, dari hukum tata negara itu kan kawan-kawan belajar bagaimana sistematika hukum di Indonesia, lex spesialis tentang sistematika hukum pemilu di Indonesia. Ada misalnya yang tertinggi nanti adalah konstitusi, setelah konstitusi nanti ada undang-undang, setelah undang-undang nanti ada peraturan KPU, di Bawaslu nanti ada pula peraturan Bawaslu. Lalu ada lagi nanti surat keputusan ya, keputusan yang diterbitkan oleh KPU maupun Bawaslu. Lalu ada surat edaran. Itu ada stratifikasi atau sistematika hukum pemilu di Indonesia. Nah, dari situ kawan-kawan hukum lah yang dianggap paling tahu tentang praktik pemilu di Indonesia. Maka kawan-kawan hukum harus belajar bagaimana hukum pemilu di Indonesia sebagai manifestasi dari praktik demokrasi yang ada di Indonesia. Nah, sepanjang ada pemilu, sepanjang ada konstitusi, di situ ada tanggung jawab moral kawan-kawan hukum, mahasiswa hukum. Karena kawan-kawan lah yang belajar tentang bagaimana hukum bisa terbentuk di tanah air begitu, dan spesifikasinya soal hukum pemilu di Indonesia. Begitu. Nah, jika demokrasi ini adalah amanah Pak, konstitusi dan bela negara, kewajiban warga negara, apakah sikap apatis terhadap pemilu
dapat dianggap sebagai bentuk pengabaian tanggung jawab warga negaraan, Pak? Ya saya kira iya. Apatisme bukan jawaban. Apatisme kan orang cuek ya. Artinya yang golput ya, Pak? Iya, iya golput pun sebenarnya bisa ditengok situasinya ya. Golput itu bukan apatis saja. Jadi tidak semua yang golput itu apatis. Ada orang golput karena pilihan ideologis, itu bisa juga gitu. Dia punya kesadaran kritis bahwa misalnya di tengah situasi yang berkembang, menurut dia saya lebih baik tidak memilih misalnya. Itu pilihan, tapi ada pilihan ideologis. Dan dalam praktiknya kan kita pernah terjadi tuh di era Orde Baru, kelompok-kelompok masyarakat sipil, tokoh-tokoh politik pada saat itu lebih memilih jalur golput daripada ikut berpartisipasi yang sudah nyata pada saat itu kira-kira jelas siapa yang menang gitu kira-kira kan dulu ada misalnya Sri Bintang Pamungkas dan kawan-kawan. Anda pelajari sejarah golput di tanah air itu di era Orde Baru khususnya ya. Jadi agak beda apatis dengan golput ya. Beda itu. Jadi apatisme itu sikap cuek, dia tidak mau tahu sama sekali. This is not my business gitu ya. Ya kalau Anda mau pemilu ya urusan pemilu, kalau Anda mau bela negara ya urusan bela negara, aku nggak urus itu. Yang penting aku bisa makan, saya bisa nonton film nyaman, saya bisa main-main dengan apa. Jadi berbeda sama sekali antara apatisme dengan golput secara ideologis. Tapi ada juga golput itu secara teknis misalnya ya, dia ingin nyoblos tapi misalnya dia salah pilih TPS, mau kembali ke TPS lama, yang benar terlambat sudah misalnya gitu ya, itu bisa saja terjadi. Atau dia bekerja yang tidak bisa dia tinggalkan pekerjaannya begitu ya, sehingga tidak mau secara teknis dia tidak bisa hadir padahal dia mau, itu berbeda hal gitu ya. Tapi yang pasti rakyat atau warga negara idealnya ya dia berpartisipasi, dia mengerti bagaimana proses politik yang sedang berlangsung, dia tahu kalau dia tidak terlibat dalam politik kepemiluan maka akan ada konsekuensi yang diciptakannya, maka memilih itu bagi dia adalah jawaban gitu. Daripada dia tidak memilih sama sekali gitu. Dia punya semacam tanggung jawab moral untuk menentukan sikap politik dia dengan memberikan kepercayaan kepada salah satu peserta pemilu. Nah, itulah yang kita harapkan gitu. Sehingga ada kesadaran yang kritis dari setiap warga untuk menggunakan hak pilih itu sesuai memang dengan apa yang dia yakini gitu. Bagi dia memilih salah satu peserta ini atau yang lain adalah sebuah pilihan ideologis dan dia titipkan kepercayaan itu kepada yang dia pilih, sehingga ada proyeksi perubahan yang lebih baik dengan pilihan yang dia buat. Idealnya seperti itu. Lalu Pak, gimana cara KPU untuk agar masyarakat itu tidak golput, Pak? Bagaimana cara KPU mengatasinya, Pak? Ya kita melakukan penyadaran. Jadi secara esensi KPU melakukan proses penyadaran. Kegiatannya apa? Bisa sosialisasi, bisa podcast, bisa kami datang ke komunitas-komunitas, kami datang ke kelompok-kelompok masyarakat, lalu ada dialog di situ. Ini pemilu adalah ya satu-satunya cara untuk melakukan evaluasi kepemimpinan politik di tanah air, suksesi kepemimpinan nasional maupun lokal. Ya pemilu jalurnya, kalau Bapak dan Ibu punya catatan terhadap praktik berdemokrasi selama yang sudah berlangsung, ya ini momentumnya gitu. Kami tidak memberikan preferensi tentang partai politik atau peserta pemilu mana yang terbaik menurut masyarakat. Itu urusannya dari masyarakat dan peserta pemilu. Tapi KPU punya core business diantaranya adalah bagaimana menyadarkan atau memberikan pemahaman ke masyarakat bahwa pemilu ini adalah
cara yang harus ditempuh untuk memperbaiki keadaan. Begitu kan? Berarti Pak, sekarang partisipasi masyarakat dari dulu sampai sekarang itu menurun atau naik Pak, dari partisipasi pemilihan umum? Fluktuatif. Ada kalanya naik. Pemilu 2019 misalnya kemarin kan partisipasi kita naik sampai 84%. Dari sebelumnya tuh menurun gitu ya. 2024 menurun partisipasinya sedikit gitu ya. Pilkada juga begitu. Pilkada 2018 di pemilihan gubernur 2018 gitu. Lalu 2024 ya itu naik ya, dari 54% ke 59% misalnya, hampir 60%. Tapi apa namanya, ada selalu dinamika gitu di balik catatan atau angka-angka partisipasi itu gitu. Di daerah-daerah juga begitu. Ada wilayah tertentu yang menurun kayak Kota Pekanbaru. Itu dari 2017 menurun dibanding 2024 misalnya gitu ya. Tapi di daerah-daerah tertentu ada yang naik. Jadi ini fluktuatif, tergantung memang situasi gitu. Nah itu yang harus kawan-kawan pelajari, faktor-faktor apa yang menyebabkan naik turunnya tingkat partisipasi pemilih. Ada kalanya partisipasi itu ditentukan oleh kualitas kandidat. Ya, kalau kandidat itu menarik di mata pemilih, di mata publik, dia mampu mengatraksi gitu ya, memiliki daya tarik yang bagus di mata publik, bisa saja justru dari calon lah atau kandidat lah atau peserta pemilu lah tarikan partisipasi itu tinggi gitu. Kan kita tidak bisa pungkiri bahwa kalau kandidatnya menarik, publik pasti senang kan? Itu Sama seperti waktu Prabowo itu Pak, kalau dia menarik dilihat oleh masyarakat itu masyarakat memilih. ya ini terlepas dari calon tertentu lah ya, karena saya tidak menyebut nama kandidat sama sekali. Tapi secara teoritik gitu ya, kalau ada calon yang menarik di mata masyarakat, masyarakat akan menarik. Jadi faktor penentunya tidak tunggal, tidak hanya di KPU gitu, tapi juga ada di rekan-rekan peserta pemilu gitu ya, dan ada juga mungkin faktor-faktor variabel-variabel lain gitu. Misalnya cuaca, misalnya kan, kalau cuacanya terang, potensi orang datang ke TPS tinggi. Tapi kalau dari jam 8, jam 9 udah hujan deras, sedikit banyak mempengaruhi, orang makin males. Apalagi generasi rebahan kan, lebih suka di rumah megang HP, nonton Netflix misalnya. Kalau begitu Pak, kenapa KPU tidak membuat untuk pemilihan itu secara online aja Pak, di media, di menggunakan aplikasi kan? Ya, karena hukum. Dari modernisasi itu. Dan hukum, kamu baca dong bagaimana pemungutan suara itu dilakukan. Hukum mengatakan, hukum termaktub dalam undang-undang bahwa pemilu itu dengan cara mencoblos. Nggak mungkin dong KPU buat inovasi sendiri di luar koridor hukum gitu loh. KPU ini pelaksana daripada undang-undang. Kalau undang-undang mengatakan dia mencoblos, KPU pasti mencoblos. Jangan ada surat suara dan alat coblos, ada alas coblos. Kan itu yang masuk dalam perlengkapan pemungutan suara kan? Iya. Ada paku, ada alasnya itu, gitu ya, ada surat suara yang disiapkan sesuai dengan jumlah kotak surat suara yang disepakati. Tapi kalau satu saat nanti produk hukum mengatakan bahwa pemilu dilakukan dengan menggunakan pendekatan teknologi, gitu ya, tidak lagi surat suara, tidak lagi mencoblos, ya pasti KPU akan siapkan perangkatnya gitu. Mesin kotak suara misalnya ya, yang memang bisa untuk tidak lagi mencoblos lah istilahnya. Ya kita tengok nanti perkembangan seperti apa gitu. Nah, itu. Dari tadi kita bicara demokrasi sama nilai bela negara lah. Apakah ada ancaman yang bisa merusak demokrasi dan nilai-nilai bela negara kita, Pak? Ya tentu saja ya. Yang mengancam konteks bela negara ini kan banyak. Ya, banyak. Termasuk dalam konteks itu demokrasi yang ada disampaikan tadi kan.
kalau teman-teman baca misalnya buku-buku kontemporer, misalnya ditulis oleh Agus Sudibyo. Agus Sudibyo itu menulis 2 buku terakhirnya. Pertama Jagat Digital, dan yang kedua adalah Tarung Digital. Anda baca buku itu. Dalam buku itu Agus Sudibyo mengulas bagaimana pertarungan digital dalam konteks elektoral. Jadi sekarang ada semacam gerakan tim yang didesain, yang dibuat secara khusus untuk memenangkan pertarungan, tapi dengan memanfaatkan ruang digital. Nah, ruang digital dibuat sedemikian rupa untuk menarik pemilih atau masyarakat, sehingga ada kumparan yang dibuat melalui akun media sosial tertentu dengan isu-isu tertentu, dengan narasi-narasi tertentu. Nah, narasi ini diciptakan sedemikian rupa tanpa mempertimbangkan soal benar atau salah, fakta atau tidak fakta, tapi dikrit sedemikian rupa mempertimbangkan psikologis dan sosiologis pemilih, sehingga bahkan narasi yang palsu sekalipun gitu ya, fake, maka ada istilah-istilah fake news misalnya ya, berita bohong diciptakan sedemikian rupa gitu ya, berupa lontaran fitnah misalnya, narasi yang menyerang kelompok tertentu gitu, lalu ada narasi pembelaan gitu ya, itu sengaja diciptakan untuk menarik pemilih-pemilih ini menjadi lalu diorganisir ke satu akun medsos tertentu, sehingga terkanalisasi ini pemilih yang kelompok, kalau dalam konteks dalam buku itu dia dicontohkan di Amerika Serikat, maka terbangunlah kelompok yang pro misalnya Trump misalnya gitu ya, lalu kontranya Trump Trump dengan narasi-narasi ekstrem kanannya gitu ya, anti terhadap misalnya imigrasi, dia bangun tembok di di pinggiran-pinggiran ke batas-batas wilayah Amerika Serikat supaya tidak banyak orang imigran masuk misalnya begitu. Narasi kulit putih itu adalah Amerika great again dan segala macam itu ditandai dengan kulit putih dan seterusnya. Itu dikanalisasi terus itu. Nah, kalau ini direproduksi di Indonesia, di tanah air begitu, dengan narasi yang serupa, hanya mungkin case-nya saja yang berbeda, soal misalnya multikulturalisme kita yang dalam tempat itu dirobek dengan narasi-narasi yang menghina atau menyudutkan atau diskriminatif terhadap salah satu variabel keberagaman kebangsaan kita, ini kan bisa mengganggu stabilitas, mengganggu persatuan di tanah air gitu. Nah, hal-hal begini inilah yang harus dijaga begitu dalam konteks bela negara, sehingga isu nasionalisme, persatuan Indonesia, persatuan kebangsaan kita gitu ya, yang sering dilontarkan oleh the founder pendiri Republik Indonesia seperti Bung Karno, yang ia populer katakan bahwa Indonesia ini tidak milik oleh satu kelompok agama, oleh satu suku, satu bangsa atau bahasa, tapi Indonesia ini adalah milik semua yang harus kita rawat, kita jaga. Nah, pemilu itu diantara tantangannya adalah bagaimana menjaga persatuan di tengah keragaman. Ada keragaman partai politik, ada perbedaan identitas, ada perbedaan ideologi, perbedaan orang, aktor, latar belakang kehidupannya gitu ya. Kalau ini terlalu tajam dibungkus untuk mendapatkan basis elektoral, kan bisa memancing keretakan sosial gitu. Nah, makanya adik-adik yang ada di ruang-ruang studi tentang bela negara gitu ya, harus dirawat betul, bangun narasi baru bahwa pemilu itu justru untuk integrasi bangsa. Pemilu adalah satu-satunya cara untuk melakukan suksesi kepemimpinan yang damai, peaceful proses by election gitu. Kan kita tidak mungkin lagi mundur
ke belakang dengan cara yang otoritarian, ya, yang terlalu militeristik kayak di Myanmar sampai ada apa namanya itu kudeta militer dengan junta militernya gitu ya. Itu kan tidak mungkin kita kembali ke era itu betul-betul era yang sudah jauh sekali kemunduran praktik berdemokrasi dan berbangsa dan bernegaranya gitu. Nah, saya kira itu yang harus Lalu Pak, kan pemilihannya itu kan pemilu itu kan memang harus dari hati nurani sendiri. Lalu bagaimana dengan yang pemilihan itu secara dipaksa ataupun ya maaf kata secara diberikan iming-iming atau gimana gitu Pak? Iya, ini kan proses. Kan merusak negara itu sendiri Pak. Nah ya, ini kan proses pendewasaan. Nah, maksud saya ini manusia banyak banget nih. Iya. 200 juta lebih orang yang akan memilih dengan peserta yang juga banyak sekali gitu ya. Yang ideal tidak seperti itu. Yang ideal itu ya pemilu dilakukan dengan cara sadar, pemilih memiliki kesadaran sendiri untuk berpartisipasi berdasarkan yang Adinda katakan tadi, hati nurani begitu. Tapi tantangan-tantangan itu ya pasti ada, karena kita masih berhadapan dengan manusia dengan segala permasalahannya yang disebut oleh Pramudia Anantatur sebagai bumi manusia. Sepanjang kita masih berada di bumi manusia, ada turunan permasalahan. Ada turunan permasalahan. Nah, ini yang harus diminimalisir. Tapi saya setir pesan moral dari Profesor Buya Syafi'i Ma'arif bahwa dalam pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara, seberapapun dalam atau banyaknya persoalan kompleksitas bangsa ini, kita tetap harus berprasangka baik, tidak boleh putus asa. Kata Buya, kalaulah agama membolehkan kita berputus asa, mungkin saya sudah putus asa. Tapi karena agama dan negara ini juga memberikan pesan moral agar kita tidak boleh putus asa, kita harus berpositive thinking, berprasangka baik terhadap semua kehidupan ini. Artinya kita tetap harus optimis terhadap masa depan Republik Indonesia ini dengan segala permasalahan. Terakhir Pak, apa pesan dari KPU untuk mahasiswa yang masih ragu dalam pembelaan demokrasi dan pandangan KPU untuk mahasiswa tersebut Pak? Iya, pesan saya kalau kepada adik-adik mahasiswa terutama ya, Anda harus banyak membaca. Anda bacalah bagaimana Republik ini berdiri, mengapa the founder itu, pendiri negara ini memilih sistem demokrasi, mengapa Bung Karno, Yamin, Hatta, Ki Bagus Hadikusumo dan kawan-kawan pada saat itu, tokoh-tokoh bangsa lainnya memilih Pancasila sebagai ideologi bangsa, di mana ada 5 sila yang di situ ada dimensi Tuhanan, ada dimensi kemanusiaan, ada dimensi persatuan, ada dimensi kerakyatan atau permusyawaratan, dan ada dimensi keadilan sosial. Kenapa pendiri Republik itu memilih ini sebagai sila atau dasar negara? Jadi adik-adik mahasiswa punya tanggung jawab moral untuk membaca, mempelajari, merefleksikan mengapa Indonesia itu didirikan oleh orang-orang hebat itu yang rata-rata semuanya adalah aktor intelektual yang memiliki bacaan banyak sekali. Coba Anda cek bagaimana referensi yang dibaca oleh Bung Karno, yang dibaca Bung Hatta, yang dibaca oleh Sahari, yang dibaca Tan Malaka gitu ya, Nasir, Agus Salim, Pak Toko Raminoto, Ahmad Dahlan, Hasyim Asy'ari. Dan ini kan orang-orang yang, mohon maaf ya, punya kecakapan pada aspek integritas dan juga punya kecakapan dan kapasitas intelektual gitu.
Dan mereka itulah yang mendirikan republik ini. Gitu. Nah, adik-adik ini sekarang meneruskan bagaimana keindonesiaan ini bisa dijaga, keislaman ini juga bisa dijaga, gitu, keindonesiaan, kebangsaan ini bisa dijaga, sehingga ada secercah harapan atau asa yang masih bisa kita torehkan di ada anak muda ini, bahwa Indonesia ke depan itu memang insya Allah akan lahir generasi emas yang memang brilian gitu. Nah, tapi kalau sebaliknya adik-adik sudah tidak mau membaca, tidak mau lagi membuka buku-buku lama gitu ya, tidak lagi mau membaca pikiran-pikirannya pendiri republik ini, ya pertanyaannya apa yang ada di isi kepala anak muda sekarang? Gitu loh. Selain daripada cuma nongkrong, ngomongin kehidupan sehari-hari, ke kos-kosan, ngomongin pacar gitu ya, ya begitu saja gitu loh. Maka pesan kami ya dari KPU tentu saja, kita jaga demokrasi, kita jaga pemilu, kita jaga visi misi besar pendiri Republik Indonesia ini dalam konteks politik dan demokrasi, sehingga Indonesia ini tetap berada dalam koridor yang benar begitu. Dan tanggung jawab itu ada di anak muda, Orang-orang yang kita sebutkan tadi ini adalah mereka-mereka yang usianya muda pada zamannya, yang memikirkan falsafah negara, yang memikirkan dasar negara, orientasi negara. Ini seperti apa pasca mereka berhasil merebut kemerdekaan dari penjajahan. Saya kira itu, dan selalu terus berpikiran positif, tidak boleh putus asa gitu ya. Pemilu atau demokrasi dengan segala permasalahan itu adalah bagian dari dinamika kehidupan berbangsa dan bertanah air. Tapi selagi masih ada anak muda, insya Allah masih ada harapan untuk melakukan perubahan yang lebih baik. Mungkin itu aja Pak sesi wawancara kami Pak. Oke. Terima kasih untuk jawabannya Pak. Mengucapkan Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih Pak. Ya.